Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami akan mempresentasikan proyek bisnis intelijen kami yang menganalisis data penjualan e-commerce menggunakan konsep data preprocessing, star schema, dan pivot table. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Andra Alvarizky Jayadi, yang kedua yaitu M. Rizky Juniardi, Muhammad Iqbal Taufik, dan saya sendiri Pinka Dima Kalista. Data yang kami gunakan adalah dataset e-commerce data yang berasal dari Kaggle, yang merupakan dataset publik berisi data transaksi pelanggan, produk, dan penjualan online. Kemudian data eksternal yaitu data indeks harga konsumen atau inflasi dari Trading Economics yang digunakan untuk membandingkan tren penjualan dengan kondisi ekonomi nasional. Next. Alasan pemilihan data itu yaitu yang pertama, dataset e-commerce dari Kaggle bersifat open access, nyata secara bisnis, dan relevan dengan konsep bisnis intelijen. Yang kedua, data memiliki struktur yang lengkap, yaitu pelanggan, produk, dan transaksi yang mudah dikembangkan menjadi dimension table dan fact table. Penambahan data eksternal dari Trading Economics juga membantu memberikan konteks makroekonomi terhadap pola penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andra. Jenis analisis yang pertama adalah descriptive analysis, yaitu menjelaskan data sesuai dengan performa bisnis, misalnya total penjualan per pelanggan atau wilayah. Selanjutnya adalah diagnostik analisis, yaitu mengidentifikasi penyebab tren, misalnya seperti penurunan saat inflasi meningkat dan lain-lain. Yang ketiga adalah predictive analysis, yaitu memprediksi tren penjualan di bulan berikutnya berdasarkan data yang historis. Selanjutnya adalah proses data preprocessing. Yang pertama adalah remove duplikat, yang bertujuan untuk menghapus data transaksi ganda yang terkadang satu transaksi itu tercatat 2 kali atau lebih. Selanjutnya adalah handling missing value, bertujuan untuk mengisi atau menandai data kosong dengan rata-rata atau label NA atau kosong. Selanjutnya adalah standardizing text, yang menyeragamkan penulisan nama produk dan kategori dengan menggunakan fungsi trim dan proper. Selanjutnya adalah featuring engineering, yang menambah kolom baru untuk analisis lebih lanjut, yaitu total amount. Yang total amount tersendiri adalah sama quantity dikali unit price dan month dan year dari tanggal transaksi. Selanjutnya ini adalah contoh data setelah di pre-processing, yang dimana deskripsinya sudah rapi dengan proper trim dan terdapat tabel baru total amount, month dan year. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah tahap pre-processing selesai, kami membangun struktur data dalam bentuk star schema untuk memudahkan proses analisis, di mana model ini terdiri dari satu fact table di bagian tengah dan 3 dimension table di sekelilingnya, yaitu ada customer, product, dan time. Fact table ini berisi data transaksi utama seperti quantity dan total amount, serta foreign key yang menghubungkannya ke masing-masing table dimensi, di mana ada dim customer itu untuk menyimpan data pelanggan seperti customer ID, country, dan city. Kemudian ada dim product yang berisi detail produk seperti product name, kategori, dan unit price. Serta ada dim time yang berisi informasi waktu meliputi order date, month, dan year. Dengan struktur star schema ini, data menjadi lebih terorganisir dan fleksibel, sehingga itu kami bisa melakukan analisis dari berbagai perspektif seperti melihat pola penjualan berdasarkan pelanggan, produk, atau waktu transaksi. Sehingga star schema inilah yang menjadi dasar analisis kami selanjutnya menggunakan pivot table. Untuk tahap pivot table-nya di sini kami menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan dan visualisasi data secara dinamis, di mana pivot table ini merangkum kolom total amount berdasarkan kategori produk dan bulan transaksi. Dari hasil analisis terlihat bahwa terdapat 6 kategori produk utama, yaitu aksesoris, home decor, kitchen, other, stationery, dan toys. Jika kita perhatikan pada hasil pivot, tahun 2010 mencatat total penjualan tertinggi, yaitu sekitar 821.000, dengan kategori home decor sebagai penyumbang terbesar, diikuti oleh kitchen dan other atau lainnya. Puncak penjualan terjadi pada bulan Desember 2010, di mana total transaksi itu mencapai lebih dari 324.000. Kemudian kemungkinan besar karena pengaruh promosi dan musim liburan akhir tahun.
Sementara itu pada tahun 2011 total penjualan menurun cukup signifikan menjadi sekitar 437.000, walaupun tren kategori produk tetap sama, home decor masih menjadi kontributor terbesar. Namun kategori seperti stationery dan toys menunjukkan nilai yang relatif rendah. Dari pivot table ini kami dapat menarik kesimpulan bahwa penjualan e-commerce memiliki pola musiman yang kuat, di mana permintaan meningkat menjelang akhir tahun dan menurun di awal tahun berikutnya. Selain itu, perbandingan antar kategori menunjukkan bahwa produk-produk dekorasi dan rumah tangga masih menjadi pasar utama dibanding kategori lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan visualisasi datanya yang dimana di sini kami menggunakan line chart karena di sini kami ingin menampilkan perubahan jumlah rata-rata pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Yang dimana grafik ini menunjukkan tren musiman yang terjadi adanya lonjakan signifikan pada Desember 2010 yang kemungkinan juga disebabkan oleh promosi akhir tahun. Kemudian di sini ada visualisasi data yang selanjutnya, di mana di sini juga menggunakan line chart tapi multiseri, yang dimana visualisasi ini untuk membandingkan tren total penjualan berdasarkan kategori produk dari waktu ke waktu. Grafik ini juga menunjukkan bahwa kategori other memiliki performa tertinggi dengan lonjakan besar pada awal 2010, sedangkan kategori lainnya relatif stabil. Visualisasi ini membantu kami untuk mengidentifikasi pola musiman dan kategori produk yang paling berpengaruh terhadap total penjualan. Kemudian di sini selanjutnya ada visualisasi data yang menggunakan diagram kombinasi antara batang dan garis, di mana ini untuk membandingkan antara jumlah produk terjual yaitu atau sum of quantity dan jumlah rata-rata pembelian pelanggan atau count of customer purchase dari waktu ke waktu. Di sini terlihat lonjakan signifikan pada Oktober 2010 yang kemungkinan disebabkan juga oleh kegiatan promosi besar atau jumlah belanja tertentu, di mana grafik ini membantu kami untuk memahami hubungan antara volume penjualan dan perilaku pelanggan secara periodik. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kami paparkan, kami mendapat kesimpulan yaitu melalui penerapan business intelligence menggunakan data e-commerce open source dan data external trading economics, diperoleh gambaran menyeluruh tentang pola penjualan, perilaku pelanggan, serta pengaruh faktor eksternal terhadap performa bisnis. Proses pre-processing, pembentukan dimension table, dan visualisasi interaktif membantu menghasilkan insight yang akurat dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis perusahaan. Mungkin demikian kami sampaikan pada presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.